Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat, yang ganteng, dan yang cantik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, selalu sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak, harapan ibu semuanya harus berdoa. Jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa mengucap syukur untuk apapun yang diberikan Tuhan kepada kalian pada hari ini. Oke anak-anak hebat? Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema baru. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Oke? Nah, kompetensi dasar kita kali ini 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Lalu yang ketiga, 3.2, mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 sesuai dengan KD-nya ya. Yang pertama, anak-anak mampu menjawab pertanyaan terkait sumber energi dengan benar. Lalu yang kedua, anak-anak mampu menentukan arti dari ruang dan macam-macam ruang. Lalu yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan pengertian tempo dalam lagu dari berbagai sumber informasi. Nah, anak-anak bisa lihat gambar apa ya yang ibu tampilkan? Nah, iya ini adalah gambar SPBU. Nah, ini adalah tempat apa anak-anak? Iya, tempat pengisian bahan bakar. Nah, ada bacaan Pertamina ya. Nah, coba anak-anak jawab 3 pertanyaan yang ibu berikan di kolom komentar. Nah, anak-anak jawab ya. Yang pertama, anak-anak boleh jawab di komen, mengapa mobil membutuhkan bahan bakar? Kira-kira mengapa ya? Ada yang tahu? Ayo, coba jawab di komen. Nah, yang kedua, apakah bahan bakar semua mobil sama? Kira-kira sama atau tidak ya? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, anak hebat pastinya tahu ya. Apakah bahan bakar semua mobil sama? Iya, jawab ya di komentar ya. Yang ketiga, apa saja yang termasuk bahan bakar? Apa saja sih yang termasuk dalam bahan bakar? Nah, anak-anak bisa jawab ya. Kalau ada yang tahu, jawab di komentar. Oke? Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, ibu punya teks bacaan tentang matahari sumber energi terbesar. Nah, anak-anak, kita sama-sama baca ya. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis, dihasilkan makanan dan oksigen.
Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, anak-anak bisa lihat tadi ada beberapa energi yang disebutkan. Ada sumber energi makanan dan apa tadi? Iya, sumber makanan yaitu sumber energinya tumbuhan dan hewan. Nah, lalu ada sumber energi lainnya itu energi cahaya dan panas. Cahaya matahari dan panas matahari. Lalu ada juga di awal tadi. Ayo, yang di awal tadi yang disebutkan apa coba? Iya, benar sekali. Yang di awal yang disebutkan itu adalah, lihat pada kalimat ketiga paragraf 1. Iya, air dan udara. Air dan udara adalah sumber energi. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca teks ini, ada pertanyaan. Berdasarkan bacaan, apa saja sumber energi yang ada? Coba anak-anak isi tabel berikut ini dan jelaskan ya. Nah, ini menjadi salah satu penugasan anak-anak ya. Nah, ada tabel sumber energi dan penjelasannya. Ini anak-anak cari berdasarkan bacaan teks sebelumnya ya. Anak-anak juga bisa lihat teksnya di e-book. Nah, yang pertama itu sudah Ibu bantu satu contoh. Tadi sumber energinya itu adalah tumbuhan dan hewan. Nah, mengapa tumbuhan dan hewan ini menjadi sumber energi? Nah, di teks tadi dijelaskan, tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Jadi, tumbuhan dan hewan termasuk sumber energi. Karena sumber makanan ini dimakan oleh manusia, menambah energi kepada manusia. Jadi, tumbuhan dan hewan termasuk sumber energi. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, 5, ini nanti anak-anak cari ya. Cari berdasarkan teks bacaannya. Oke? Nah, kita lanjut ya. Nah, selain membutuhkan energi dalam kehidupan, setiap makhluk hidup di bumi juga memerlukan ruang. Tanpa adanya ruang, manusia dan makhluk hidup lain tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Setiap ruang di bumi memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda. Nah, anak-anak, apa itu ruang? Ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, Ibu jelaskan ya. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Nah, paham ya apa arti ruang? Ruang itu artinya tempat di permukaan bumi yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Oke? Oke. Anak-anak juga bisa buka e-book halaman 8 ya. E-book tema 2 halaman 8. Anak-anak bisa lihat ada 3 gambar Ibu tampilkan. Coba anak-anak lihat. Yang pertama itu gambar apa ya kira-kira? Ya, yang pertama itu Bu, gambar pegunungan. Ada seorang bapak-bapak itu di pegunungan Bu, itu kebun teh. Iya, betul. Itu ada suasana pegunungan ya, ada kabut-kabut, lalu ada hijau-hijau. Nah, itu adalah kebun teh di pegunungan. Lalu yang kedua itu gambar apa? Iya, itu yang kedua gambar padi Bu, gambar sawah. Ada seseorang sedang
Mengangkat gabah atau padi, Bu? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar persawahan. Gambar yang kedua ya. Lalu yang ketiga, nah ini sudah pasti tahu semua. Sering lihat ya. Sering lihat kan? Anak-anak pasti tahu. Ini sering ada di pinggir-pinggir pantai panjang itu loh. Iya, ini adalah gambar pantai. Nah, itu ada kapal, lalu ada orang sedang bawa apa itu? Bawa jerigen. Nah, sedang sibuk mungkin ya mencari ikan. Oke. Nah, anak-anak, setelah mengamati gambar tadi, cobalah jawab pertanyaan berikut ini. Ini penugasan yang kedua ya. Nah, anak-anak nanti catat di buku penugasan atau anak-anak boleh print penugasannya yang ada di classroom. Ada 2 pertanyaan, yang nomor 2 itu ada 3. Lalu anak-anak jawab ya. Yang pertama, jenis ruang apa saja yang kalian amati tadi? Nah, tadi ada 3 gambar. Anak-anak sebutkan jenis ruang apa yang ketiga gambar tadi. Nah, lalu yang kedua, jelaskan karakteristik dari ruang atau wilayah berikut ini. Yang A, dataran tinggi, B, dataran rendah, C, pantai atau pesisir. Nah, anak-anak nanti jelaskan ya. Anak-anak juga bisa sambil cari di buku atau di internet. Oke? Nah, Ibu punya bacaan. Yuk kita membaca. Nah, ini dimulai dari Sinta. Hai Jojo, sudahkah kamu berlatih menyanyikan lagu tugas dari Pak Markus? Hai Sinta, aku sudah mencoba berlatih, tapi aku bingung. Kata Edo, kalau kita bernyanyi harus memperhatikan tempo dan jenis tempo pada lagu yang kita nyanyikan. Apa saja sih jenis tempo itu? Oh, iya betul. Kata Edo, tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam birama atau cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Mungkin Jojo tahu ada lagu yang dinyanyikan dengan cepat dan ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat. Nah, ini ditentukan oleh tempo lagunya. Ya, aku pernah bernyanyi lagu dengan cepat dan juga dengan lambat. Lalu bagaimana cara kita mengetahui temponya? Biasanya, tempo sebuah lagu dituliskan di bagian kiri atas lagu. Dengan begitu, kita bisa menyanyikan lagu itu dengan tempo yang tepat. Nah, anak-anak, setelah menyimak percakapan dari Jojo dan Sinta tadi, anak-anak juga bisa membaca ini ya, ada macam-macam tempo. Anak-anak, lihat ada largo, lento, adagio, andante, moderato, allegro, vivace, presto. Kalau largo itu temponya sangat lambat. Lento, tempo lebih lambat. Adagio, tempo lambat. Andante, tempo lambat menuju sedang. Moderato, tempo sedang agak cepat. Allegro, tempo cepat. Vivace, tempo lebih cepat. Presto, tempo sangat cepat. Nah, untuk memudahkan anak-anak dalam memilah-milahnya ada bagian-bagiannya loh. Nah, Ibu sudah bagi jenis temponya. Itu ada tempo di tim lambat, di tim sedang, tim cepat. Nah, kalau tim lambat itu ada 3. Largo, lento, adagio. Kalau tim sedang itu ada 2, andante dan moderato. Lalu tim cepat ada allegro, vivace, dan presto. Nah, anak-anak sudah bisa ya mengelompokkan bagian-bagian ini ya. Ada tim lambat, tim sedang, tim cepat. Nah, bagian lambat, sedang, dan cepat. Nah, oke anak-anak.
Nah, sekarang akan Ibu beritahu bagaimana cara baca informasi dalam teks lagu. Tadi yang sudah dikatakan Santi itu loh, yang bagian kiri atas atau di bagian atas pada teks lagu. Nah, lihat ada do sama dengan C. Apa itu do sama dengan C? Do sama dengan C itu adalah nada dasar. Nah, akan Ibu jelaskan ya. Nada dasar dari gundul pacul ini do sama dengan C. Artinya, do dinyanyikan setara dengan nada C. Oke? Artinya, do pada gundul pacul, pada lagu gundul pacul dinyanyikan setara dengan nada C. Nah, lalu moderato itu tempo lagu. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Moderato itu adalah tempo lagu. Jadi, tempo lagu gundul pacul ini dinyanyikan dengan tempo moderato. Temponya sedang agak cepat. Jadi dinyanyikannya sedang agak cepat ya. Nah, lalu ada 4/4. Apa itu 4/4? Anak-anak bisa lihat ya. Birama atau ketukan. Nah, akan Ibu jelaskan lagi. Jadi, pada teks gundul pacul ini dinyanyikan dengan birama 4/4 yang artinya ketukannya 4 atau dinyanyikan dengan 4 ketukan. Nah, sudah sedikit paham ya? Oke, agar anak-anak lebih paham, ada tugas untuk anak-anak. Anak-anak isi tugas ini ya. Tadi juga sudah Ibu jelaskan sedikit. Nah, nanti anak-anak boleh cari informasi tambahan di internet tentang informasi teks lagu Rayuan Pulau Kelapa. Do sama dengan bes itu apa? Anak-anak jelaskan. Andante dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa itu seperti apa? Anak-anak jelaskan. Lalu 4/4 dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa itu anak-anak jelaskan ya. Seperti apa? Oke anak-anak? Bisa ya? Iya, pasti bisa. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu mengucap syukur untuk apa yang anak-anak sudah kerjakan hari ini. Anak-anak, kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Anak-anak boleh lanjut mengerjakan tugasnya. Jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya di classroom ya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak yang hebat, ganteng, dan cantik. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.